Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Apabila Bapak Ibu dan teman-teman tertarik dalam technical analysis dalam trading saham, bisa langsung klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya dan pilih yang personal. Langsung saja, pada video ini saya akan menganalisa lagi ada 6 saham. Yang pertama Pegas, yang kedua Era, yang ketiga Aces, keempat Mapi, kelima Mayor, dan keenam Cleo. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Pegas yang pada hari Jumat ditutup di level harga 1160. Level harganya penutupan sama dengan penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas masih berada sideways di area supportnya di 1120, tapi Pegasnya tutup di 1160. Bagaimana potensi Pegas untuk minggu depan? Pegas sama akan menunggu momentum, apakah arahnya akan ke atas atau malah breakdown dari supportnya di 1120 sampai 1100. Yang mau spekulasi buy bagaimana? Bisa spekulasi buy. Kita buat dulu ini cut lossnya di sini aja. Ini low terendahnya ada di 1110. Teman-teman bisa cut loss di 1100 pas 5%. Potensi profit berapa? Potensi profitnya menguji resisten terdekat di EMA 150 di 1300 ada di 11%. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman ingat, itu mungkin nggak dalam satu hari bisa tercapai, tapi bisa saja lebih dari satu hari selama berada di area trading plan. Kalau ini disclaimer on ya, jadi kalau trading plan saya akan cut loss di 1100, buy di harga 1160, dan kalau selama Pegas masih di area harga trading plan saya akan hold sampai mencapai target yang saya tentukan, take profit di 1300 atau di bawah-bawahnya sedikit di 9% di 1270, atau kalaupun dia breakdown ke 1100 saya akan cut loss di situ. Jadi seperti itu untuk Pegas, masih sideways. Terlihat juga MACD masih dead cross, tapi dead crossnya masih di atas 0 ya, dan bar chart di bawah 0 juga nggak ada penambahan yang signifikan ya, masih rata-rata bar chart hariannya. Jadi untuk Pegas masih nunggu momentum. Kita lanjut ke saham kedua. Saham kedua ada Era yang pada hari Jumat naik 5,82% ke level harga 1455. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Era cukup bagus karena pada hari Jumat dia breakout dari resistannya dynamic EMA 150 dan resisten yang ditarik garis. Resisten sideways-nya yang sebelumnya di 1100 sampai 1400. Potensi kemana Era? Era masih akan menguji resistennya terdekat di EMA 200 di 1470. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke resisten yang ditarik garis di 1530. Kalau itu di breakout dan bisa tutup di 1540, potensi Era akan lanjut naik menutup gap di 1700 sampai 1730. Jadi ini sudah cukup bagus. Era pada hari Jumat juga naiknya disertai volume yang di atas rata-rata hariannya dan signifikan naiknya, dan terlihat juga MACD garis indikator biru mengarah ke atas dan juga garis indikator merah juga mengarah ke atas, dan bar chart di atas 0 juga makin meninggi. Jadi potensi Era masih ke atas, dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau spekulasi buy, bisa saja spekulasi buy untuk ngikut Era, tapi siapkan dengan trading plan-nya. Jadi kalau Era, semoga ini tidak false breakout. Kita cut loss-nya di 1360. Kalau buy di harga penutupan hari Jumat, cut loss-nya di 1360. Take profit-nya di mana? Target take profit ada di agak sudah tinggi ya. Ini di resistennya di 1530 tuh di sekitar 5%. Hati-hati aja karena takutnya ternyata Era false breakout dan besok malah koreksi dan terus koreksi dan ternyata breakdown lagi ke 1300. Jadi tapi Bapak Ibu kalau mau lebih sabar bisa nunggu dia koreksi dulu. Kalau 2-3 candle masih di atas 1450 bisa spekulasi buy. Jadi Bapak Ibu bisa buy di harga 1420 atau 1415 atau 1410. Bisa spekulasi buy di situ. Kalau spekulasi buy di situ di 1000, kita buat aja di 1415. Jadi kalau Bapak Ibu beli di 1415 pas di EMA 150, Bapak Ibu cuman loss, kalau dia pun false breakout lossnya cuman 3%. Tapi potensi profitnya berapa? Potensi loh, ini belum pasti ya. Jadi kita hanya menganalisa. Kalau sesuai analisa ya seperti ini. Kenapa kita harus siapkan dengan trading plan? Karena kita tidak bisa mendeteksi market.
Jadi kita hanya bisa ngikut kemana arah market, ya kita ikut sesuai dengan trading plan yang kita buat. Jadi kalau take profitnya potensinya di 7%, hampir ke 8% ya, seperti itu. Jadi 1/2. Untuk era cukup bagus, masih berpotensi mengarah ke atas. Untuk jangka menengah menguji 1530 sampai 1600 dulu. Jadi seperti itu untuk era. Kita lanjut ke saham 3, ada Aces. Aces pada hari Jumat ditutup turun 0,91% ke level harga 1635. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal dilihat dari indikator MACD masih di atas 0 dan masih mengarah ke atas. Walaupun sudah mulai melandai garis indikator biru, terlihat volume juga menurun, tapi terlihat Aces belum bisa dikatakan false. Ini baru 2 candle ya. Kalau candle hari Senin dia mampu tutup minimal di atas 1660, minimal tutup di 1660, masih akan ada potensi Aces menguji lagi resistennya di 1700. Tapi alangkah lebih bagus lagi, Aces hari Senin malah breakout lagi langsung ke 1700 ini. Jadi nggak nunggu lama lagi, langsung dia breakout, ya potensi. Tapi kalau satu candle lagi malah turun dari lower hari Jumat ada di 1620. Jadi kalau besok hari Senin tutup di bawah 1620, ya arah potensinya ke 1500 lagi, ke 1560. Di situ ada EMA 20 dan di 1530 ada EMA 200. Yang mau spekulasi buy mending nunggu di bawah dulu di 1500, di 60 sampai 1530. Bisa spekulasi buy di situ, cut loss-nya di 1500 atau di 1490. Bisa cut loss di situ. Aces juga masih bagus ya, masih strong uptrend, tapi dalam kenaikannya jelas setiap saham juga ada koreksi. Yang penting koreksi Aces tidak lebih dari 1500. Kalau lebih dari 1500 arahnya akan ke 1400 sampai 1344. Jadi seperti itu untuk Aces. Kita lanjut ke saham keempat, ada MAPI. MAPI pada hari Jumat ditutup tuh naik 1,45% ke level harga 700. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI juga masih sideways ya. Masih hati-hati. Kalau Bapak Ibu mau menunggu MAPI ini, lebih bagus buy di atas 715. Minimal dia tutup di atas 715. Di 720 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya ya di 680 lagi. Kalau dia mampu breakout dari hari Senin dan terkonfirmasi breakout, arah selanjutnya ke 800. Di situ ada EMA 150 dan ke 850 ada EMA 200. Jadi selama MAPI masih di bawah 700, masih ada potensi ke arah 650 bahkan ke 600. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mending menunggu dulu, wait and see kemana arah MAPI. Kalau MAPI mending spekulasinya di buy on breakout di 715 ke atas, di minimal di 715 sampai 720. Jadi untuk MAPI kita gambar trend line-nya bagaimana. Nah ini minor trend line-nya belum mampu ya. Ya dia akan breakout. Kalau breakout dari 715 di 730 potensi akan mengarah ke atas. Aces Bapak Ibu bisa lihat minor trend downtrend. Walaupun kita indikator MACD mulai melandai, setelah dia mengarah turun dan mulai melandai, dan bar chart di bawah 0 juga makin mengecil atau mungkin juga akan membentuk bar chart lebih kecil lagi, dan minggu depan mampu bikin bar chart di atas 0 atau MAPI mampu breakout dari 715. Kita lihat saja minggu depan. Kita langsung saja ke saham Mayor. Mayor pada hari Jumat ditutup di harga 2220 sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor, nah kalau Bapak Ibu mau spekulasi Mayor ini lebih bagus nih. Mayor bisa spekulasi buy, Mayor. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah lower high yang tanda merah ini. Kita cari dulu sideways-nya, lower-nya di mana nih? 2180. Ini di 2180. Sama ya, di 2180. Ini saya bikin potensinya dulu ya Bapak Ibu. Kalau buy di harga penutupan di 220, cut loss-nya di 180 atau di 150 bisa. 2000 di 2150 sekitar 3% cut loss-nya. Potensi profit 5%, hampir 5,5%. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan saja. Kalau mau spekulasi buy
Mayor bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini, cut lossnya di 2150, target take profit di 2350. Sesuaikan trading plannya dengan money managementnya, jangan semua equity atau cash dibelikan Mayor dengan potensi ya walaupun trading kita harus diversifikasi juga ya. Jangan semuanya kita beli misalnya di 30% aja atau 20% dari equity. Yang lainnya dibelikan saham yang juga berpotensi untuk naik. Bisa diversifikasi 3 saham atau 4 saham ya. Saya nggak pernah banyak, maksimal saya biasanya trading di 5 saham. Itu pun tidak tiap hari karena saya swing trade. Saya hanya beli saham sesuai dengan trading plan yang saya buat dan saya tunggu kemana arahnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir. Saham terakhir ada Cleo. Cleo pada hari Jumat ditutup naik 0,43% ke level harga 466. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal di area dynamic support EMA 20 di 466. Potensi kemana arah Cleo? Cleo kalau dilihat dari indikator MACD yang 3 atau 4 minggu sebelumnya dia mengarah turun dan sekarang sudah melandai dan bar chart di bawah 0 juga mengecil. Potensi Cleo ini nunggu momentum ke 480. Saya pasang target Cleo di 480 sekitar 2,5%. Cut lossnya di mana? Cut lossnya di bawah sini sama aja, hampir di 2,5%, di 450 cut lossnya, di bawah dynamic support EMA 150. Tapi kalau kondisi seperti ini dengan indikator MACD seperti ini dan indikator moving average seperti ini, terlihat juga moving average 60 sudah golden cross atau memotong ke atas moving average 150. Ya minimal Cleo akan menguji dulu 480. Jadi seperti itu. Kalaupun dia tidak mampu, baru dia koreksi lagi menguji supportnya di 450. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membuat keputusan membeli, menyimpan, atau menjual saham, bisa langsung klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya dan pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadilah smart trader, trading dengan menggunakan technical analysis dan disiplin dalam money management dan trading plan, tidak menggunakan feelingmologi saja. Terima kasih.